Orhan Ghazi. Apa yang kalian pikirkan ketika pertama kali mendengar nama Orhan Ghazi? Keberaniannya membuat Raja Bizantium Romawi Timur ketakutan, sampai menikahkan putrinya yang paling cantik dengan Orhan Ghazi untuk mendapatkan keamanan dan kerjasama. 1. Kehidupan awal. Orhan Ghazi anak pertama dari Osman Ghazi. Kalau teman-teman belum tahu siapa Osman Ghazi, silakan nonton video tentang Osman Ghazi yang sudah kami buat sebelumnya, biar mengetahui secara utuh ceritanya. Orhan Ghazi lahir di Sogut pada tahun 1281 Masehi. Ayahnya bernama Osman Ghazi dan ibunya bernama Malhun Hatun. Tidak diketahui secara pasti awal kehidupan Orhan, tetapi Orhan tumbuh sangat dekat dengan ayahnya Osman I. 2. Istri dan anak-anaknya. Orhan Ghazi memiliki kurang lebih 4 istri. Yang pertama Nilufer Hatun, wanita bangsawan keturunan Yunani, dan ibu dari Murad I, yang kelak menggantikan Orhan Ghazi. Yang kedua, Aspora Hatun, wanita bangsawan asal Yunani atau Bizantium, ibu dari 2 putra dan 2 putri. Orhan memberinya kepemilikan atas beberapa desa. Yang ketiga, Eftadis Hatun, adalah putri Mahmud Alf. Yang keempat, Theodora Cantacuzene, putri Yohanes VI Cantacuzenos. Dalam beberapa sumber menyebutkan, dia tetap menjadi seorang Kristen setelah pernikahannya dengan Orhan Ghazi. Berkat pernikahan itu dia memiliki 1 anak Shehzad Halil. Orhan memiliki 6 putra. Yang pertama, Sulaiman Pasha, yang hidup antara tahun 1316 sampai 1357 Masehi. Putra tertua, dia banyak memimpin kampanye ekspansi. Dia meninggal karena luka yang diderita setelah jatuh dari kudanya. Yang kedua, Shehzad Ibrahim, hidup antara tahun 1316 sampai 1362 Masehi. Anak dari Aspora Hatun, Gubernur Eskisehir. Shehzad Ibrahim kelak dieksekusi atas perintah saudara tirinya Murad I. Yang ketiga, Murad I, hidup antara tahun 1326 sampai 1389 Masehi, anak dari Nilufer Hatun. Kelak dialah yang menjadi Sultan Kekaisaran Utsmani setelah ayahnya. Yang keempat, Shehzad Qasim. Tidak diketahui dia dilahirkan tahun keberapa, tapi sejarah mencatat dia meninggal pada tahun 1346 Masehi. Yang kelima, Shehzad Sherefullah, anak dari Aspora Hatun. Yang keenam, Shehzad Halil, hidup antara tahun 1347 sampai 1362 Masehi, anak dari Theodora Cantacuzene. Dia pernah diculik oleh bajak laut Genoa dan ditebus dengan bantuan John V Palaiologus. Selanjutnya, Halil menikah dengan putri John, yang bernama Irene. Orhan memiliki 3 anak perempuan. Yang pertama, Hatis Hatun. Dia menikah dengan sepupunya Sulaiman Bey, putra Safechei Bey, dan keponakan Osman I. Yang kedua, Selçuk Hatun, anak dari Aspora Hatun. Yang ketiga, Fatma Hatun, anak dari Aspora Hatun. 3. Menjadi Raja Turki Utsmani. Setelah Osman Ghazi meninggal di tahun 1326 Masehi, Orhan Ghazi menjadi raja pengganti. Dia adalah seorang yang gagah perkasa dan telah terdidik baik di masa ayahnya dan kakeknya, dan telah memimpin peperangan yang besar. Mula-mulanya pusat pemerintahannya di Iskishihar. Setelah Bursa ditaklukkan, dipindahkannya ibu kota Turki Utsmani ke Bursa, dan mengangkat adiknya Alauddin menjadi wazir agung. Pada masa Orhan Ghazi pasukan Janissary dibentuk. Sebelumnya, masa Osman I dan ayahnya Osman I yaitu Ertugrul, pasukan perang adalah orang biasa yang dipakai ketika dibutuhkan saja untuk melakukan ekspedisi peperangan, lalu dibubarkan setelahnya. Tapi Alauddin, wazir agung Orhan Ghazi, bertekad untuk memastikan kesuksesan di masa depan dengan membentuk korps infanteri berbayar, yang harus selalu siap untuk bertugas. Inilah nanti yang menjadi cikal bakal terbentuknya pasukan Janissary, pasukan tetap yang dibayar secara teratur dan disiplin, dan menjadi salah satu pasukan terkuat di masa itu. Dan di masa Orhan Ghazi dibuat juga pasukan perang angkatan laut untuk menjaga daerah-daerah laut yang sudah ditaklukinya. 4. Peperangan. Orhan menginvasi wilayah Bizantium di barat laut Anatolia. Pertama, pada tahun 1321 Masehi, Orhan merebut mudanya pelabuhan yang menghubungkan kota Bursa dengan pantai Laut Mahmara. Dia kemudian mengirim pasukan di bawah Konur Alf menuju pantai barat Laut Hitam, pasukan lain di bawah pimpinan Aqueda menuju Kosaeli, dan pasukan lain untuk menduduki pantai tenggara Laut Mahmara.
Kemudian dia mengambil alih kepemimpinan bursa hanya dengan jalur diplomatik. Komandan Romawi di pelabuhan bursa Evronos Bey, menjadi pemimpin pasukan berkuda Utsmaniyah, bahkan putra dan cucunya juga bekerja di bawah Utsmaniyah dalam menaklukkan berbagai daerah di Balkan. Di dalam buku sejarah umat Islam karya Buya Hamka dijelaskan bahwa proses pengepungan bursa sudah dilakukan sejak zaman Osman Ghazi. Ketika Osman Ghazi meninggal lalu pengepungan dilanjutkan oleh Orhan Ghazi, baru ditaklukkan di tahun 1326 Masehi. Masa pengepungan ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 9 tahun, ada juga yang mengatakan 8 tahun. Andronikos III, Kaisar Romawi Timur, mengumpulkan tentara bayaran untuk menghadapi pasukan Orhan. Kedua pasukan bertemu di pertempuran Plekanon pada tahun 1329 Masehi, dengan kemenangan berada di pihak Utsmani. Kota Nisaya takluk pada tahun 1331 Masehi, setelah pengepungan 3 tahun. Kota Nikomedia juga berhasil direbut pihak Utsmani pada tahun 1337 Masehi. Dengan dikuasainya Uskudar pada tahun 1338 Masehi, wilayah paling barat Laut Anatolia, berada di bawah kendali Utsmani, dan kota Nisaya adalah kota nomor 2 terbesar setelah Konstantinopel. Dengan demikian seluruh pantai Marmara telah jatuh di bawah kekuasaan Utsmani. Pada tahun 1356 Masehi, mulailah negara Turki di bawah pimpinan Sulaiman putra Orhan Ghazi menaklukkan Gallipoli. Itulah permulaan tentara Turki menginjak pantai Eropa dan Asia Kecil. Dalam 20 tahun masa damai setelah penaklukan Karesi, Orhan memusatkan perhatiannya terhadap penataan lembaga sipil dan bersenjata yang telah diperkenalkan Alaeddin untuk menjaga kekuatan internal Utsmani. Orhan juga mewakafkan dan membangun masjid, madrasah, juga berbagai bangunan umum. Selain itu, Orhan juga membangun hubungan pertemanan dengan Kaisar Andronikos III, Kaisar Romawi Timur, dan beberapa penerusnya. Pada tahun 1346 Masehi, Kaisar John VI Cantakuzene, Kaisar Romawi Timur setelah Andronikos III, mengakui Orhan sebagai penguasa Turki yang paling berkuasa. Dia bercita-cita untuk menyatukan pasukan Utsmani secara permanen untuk kepentingannya, dan berharap untuk mencapainya dengan memberikan putri keduanya Theodora, untuk dinikahkan dengan Orhan Ghazi. Terlepas dari perbedaan kepercayaan dan perbedaan usia, namun pernikahan mereka dilangsungkan dengan megah di Selimbria, sebagaimana dijelaskan oleh para penulis Romawi. Di masa Orhan Ghazi, luas dinasti Turki Utsmani mencapai hampir 6 kali lipat dari masa Osman I. Ibnu Battuta memberikan catatan di dalam bukunya Rihlah Ibnu Battuta, tentang Orhan Ghazi selama masa pemerintahannya. Yang terbesar dari raja-raja Turki, dan yang terkaya dalam kekayaan, tanah, dan kekuatan militer. Dari benteng dia memiliki hampir 100, dan untuk sebagian besar waktunya dia terus-menerus terlibat dalam mengelilinginya. Tinggal di setiap benteng selama beberapa hari untuk mengaturnya dengan baik dan memeriksa kondisinya. Dikatakan bahwa dia tidak pernah tinggal selama sebulan penuh di satu kota. Dia juga berperang dengan orang-orang kafir terus-menerus dan terus mengepung mereka. 5. Meninggalnya Orhan Ghazi. Orhan Ghazi adalah salah satu pemimpin Utsmani yang memiliki usia terpanjang, dan masa kekuasaan terlama. Pada tahun 1357 Masehi, putra tertua Orhan yaitu Sulaiman, meninggal setelah jatuh dari kuda. Dikatakan bahwa Orhan sangat terpukul dengan kematian putranya. Pada tahun-tahun terakhirnya, dia hidup menyendiri di bursa dan menyerahkan sebagian besar kendali negara kepada putranya Murad I. Orhan meninggal tahun 1362 Masehi, pada usia 80 tahun, setelah berkuasa selama 36 tahun. Sepeninggalnya, putranya Murad I mewarisi kedudukannya sebagai pemimpin Turki Utsmani.